Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bertemu lagi bersama saya Pastor Melki Rarung dalam program Suara Kebenaran melalui renungan harian santapan rohani hari ini. Puji Tuhan. Sebelum kita akan menjalani kegiatan kerja, aktivitas dan perjalanan hidup kita di sepanjang hari ini, kita sama-sama bersekutu dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur, berterima kasih atas kasih dan anugerah, rahmat, kemurahan, serta berkat-berkat yang Tuhan selalu nyatakan limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Di hari yang baru ini Tuhan berikan, anugerahkan kesehatan, kekuatan, kami bisa bangun, bersyukur, berterima kasih buat apa yang Tuhan selalu perbuat dan kerjakan dalam hidup kami ini. Bapa yang baik, hari ini sebelum kami mau melangkah jauh di sepanjang hari dalam segala aktivitas hidup kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang menerangi kami semua, untuk kami mengerti, memahami setiap maksud rencana kehendak Allah dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, dengan kuat kuasa Tuhan, kiranya hikmat, marifat surgawi, otoritas dan wibawa Allah bersama dengan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Berkati dan urapi juga para pendengar akan menikmati renungan harian santapan rohani ini, agar mereka semua diberkati dengan berkat yang ajaib, indah dan luar biasa. Firman-Mu menjadi terang dan pelita bagi kaki kami, menuntun langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan harian santapan rohani hari ini terambil dalam kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Dan kita akan membaca dua bagian ayat firman Tuhan. Yang pertama dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kemudian kita juga akan membaca dalam kitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Kita mulai dengan Kolose 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Kemudian kita melihat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Tema renungan harian santapan rohani hari ini, kasih yang sejati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kali ini kita akan merenungkan kasih yang sejati dari perspektif atau sudut pandang sebagai umat atau sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen. Kasih yang sejati dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan, bukan hanya sekedar diucapkan. Tapi gereja masa kini terjebak pada perangkap ini karena kita suka sekali memakai kata kasih itu seperti topeng, bukan kesejatian.
Kasih yang sejati selalu memberikan satu inspirasi untuk orang bertindak di dalam hidupnya, sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang luar biasa. Kasih yang murni, tidak ada permainan sandiwara, itulah yang dituntut Tuhan untuk kita kerjakan. Dan itu menjadi sebuah keharusan. Kita bisa saja sepertinya mengasihi orang, tetapi hati kita tidak sesungguhnya mengasihi orang itu. Jika begini, betapa jahatnya kita. Kejujuran atau berterus terang memang adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, tetapi menyenangkan bagi orang yang memiliki kebenaran dan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Hidup seperti itulah yang harus kita demonstrasikan. Dengan demikian kita bisa saling mengasihi sebagai saudara. Dan disitulah suasana dalam suatu komunitas menjadi hidup karena saling mengasihi dan saling menggairahkan. Bukan lagi dipengaruhi faktor-faktor emosi, tetapi karena suatu ikatan cinta kasih. Itu mimpi dan kerinduan kita bersama sebagai anak-anak Tuhan dalam tubuh Kristus. Kita harus mendemonstrasikan bagaimana ikatan cinta kasih itu terbentuk antara kita. Sehingga biarpun jumlah kita minoritas, tetapi bermakna. Jangan malah sebaliknya. Sudah kecil, sedikit, tapi ribut selalu atau tetap terus ada dalam perdebatan yang rumit, panjang, dan melelahkan. Boleh saja kita kecil dari segi jumlah, tetapi di surga kita dipuji Tuhan karena penuh cinta kasih. Hidup dalam kebersamaan menjadi satu keluarga di mana semua orang mengambil bagian, tahu tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga itu. Apa bagianmu, kerjakan. Sehingga dengan demikian kasih punya tempat untuk bertumbuh bersama-sama. Tetapi ketika kita menciptakan berbagai kepincangan yang bukan bagian kita, kita mengerjakan yang bukan bagian kita, kemudian yang seharusnya bagian kita tidak kerjakan, maka timbullah bentrokan. Maka kita membunuh cinta kasih itu di dalam kehidupan. Ini penting kita pikirkan, dan itulah yang akan menggelorakan kita, membuat kita menjadi rajin. Orang tidak mungkin tidak rajin kalau dia punya cinta kasih. Karena kasih, seorang ibu rela membanting tulang untuk anak-anaknya. Demi kasih, orang memiliki keberanian. Dalam peristiwa kebakaran, seorang bapak atau seorang ibu rela dan berani menerobos api yang begitu besar untuk menyelamatkan anak atau bayinya. Dia bisa mati, tetapi dia tidak peduli dengan dirinya. Baginya, dia jauh lebih terhormat mati demi anaknya atau mati bersama-sama dengan anak-anaknya. Lukisan-lukisan kisah itu memberikan kontribusi dan dampak di dalam kehidupan kita. Kasih atau cinta dalam diri seseorang mendorong untuk bergairah, untuk mau tahu banyak, untuk menciptakan kerajinan-kerajinan yang terus menyala-nyala. Karena kasihlah apinya. Kasih adalah personal relationship atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau personal relationship ini tidak beres, kasih tidak menyala. Akibatnya, melayani pun kita sepertinya begitu terpaksa, sangat kendor, atau suam-suam kuku. Orang Kristen, jika ingat berkat-berkat Tuhan, jika mengingat kasih dan kemurahan, pertolongan, mujizat, kuasa Tuhan, maka akan berapi-apilah untuk melayani. Dia tidak akan berhitung
tapi akan melakukan apa saja dan terus maju di dalam perjuangan untuk berusaha selalu menyenangkan hati Tuhan. Kobaran inilah yang harus terus kita nyalakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, para rasul bekerja begitu giat sampai babak belur, masuk keluar penjara, tetapi semangat mereka tidak pernah turun. Dari dalam penjara mereka masih menasihati orang yang ada di luar penjara. Begitu bergairah dan hebatnya, mereka terus maju dan tak pernah berhenti. Bekerja menghadapi kesulitan kegetiran. Itulah gelora ketika api cinta kasih itu menyala-nyala. Semakin mereka melayani orang karena cinta kasih atau karena kasih yang sejati, semakin mereka berkobar-kobar. Sampai-sampai kepada jemaat yang ada di Korintus, dalam 1 Korintus 9 ayat 18, Rasul Paulus mengucapkan kalimat, "Bagiku upah adalah ketika aku memberitakan Injil tanpa diupah." Sungguh luar biasa. Kalau kita pikir-pikir, bagaimana kita melakukan sesuatu tanpa imbalan? Karena toh manusia bekerja selalu dengan pamrih. Nyaris kita tidak bisa terhindar dari pamrih. Minimal kerja kita harus dihargai. Jika Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain rela melayani Tuhan tanpa upah, itu karena keterikatan yang kuat pada Tuhan dan kerajaan surga. Sehingga respon dia adalah karena kasih dari surga, atau kasih kepada Allah dan kepada Tuhan. Dan pamrih dia adalah boleh menyenangkan Tuhan. Ini sungguh hal yang sangat indah dan luar biasa. Kita sangat membutuhkan pembaharuan rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dalam hidup ini, kalau ada persoalan yang sangat sulit, rasanya kesal sekali, maunya jangan ada persoalan. Tapi kalau kita pikir-pikir, mana mungkin hidup tidak ada persoalan? Persoalannya justru adalah bagaimana menghadapi dan melewati persoalan, sehingga menjadi semacam tekanan yang menguji sejauh mana semangat kita melayani Tuhan. Sehingga ketika sedang ada dalam keadaan yang sulit, susah, banyak pergumulan dan persoalan, ini kita tetap memiliki sukacita, tetap memiliki kasih yang sejati itu. Bagaimana bisa? Karena ada pengharapan. Di atas bara, persoalan, masalah, kesusahan, dan penderitaan, kita tetap bersukacita terhadap pengharapan. Kita maju karena ada pengharapan. Itu sebab kita mesti kuat melangkah. Kalau tidak, lilitan persoalan ini seperti lumpur hidup yang semakin kita bergerak, kita makin ditelan masuk ke dalamnya. Satu kekhawatiran yang kita izinkan menguasai diri kita akan bertambah menjadi 2, 3, dan akhirnya bisa menenggelamkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengabaikan dan melupakannya itu satu hal yang sangat sulit. Karena akan semakin bertambah persoalan itu. Karena itu persoalan tidak bisa diselesaikan dengan cara kita mengkonsumsi ekstasi, narkotika, dan obat-obat terlarang. Tetapi dengan cara katarsis. Katarsis itu semacam proses penyucian diri yang membawa pembaruan rohani oleh kekuatan Tuhan, sehingga kita sadar, ya Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku, kekuatan dalam hidupku. Orang-orang kadang bingung kalau menemukan Kristen sejati atau pengikut Kristus yang sesungguhnya, yang sekalipun secara ekonomi begitu susah atau nyaris dikatakan miskin,
tetapi dalam menjalani hidup enteng-enteng saja. Hal itu karena dia memiliki sukacita yang besar atas pengharapan, sehingga dia sabar dalam kesesakan. Bahkan dalam Alkitab tertulis firman Tuhan mengatakan, sabarlah menderita. Karena itulah orang-orang Kristen berkobar, kuat dalam kesesakan, bertekun di dalam doa. Karena pengikut Kristus yang sesungguhnya tahu Tuhan akan selalu menolongnya. Maka kasih yang sejati tidak akan membuat kita menuntut pada Allah, tetapi cinta kasih yang sejati membuat kita mengabdi kepada Dia, Tuhan dan Allah kita. Karena Dia sudah mengasihi kita, kita telah menerima kasih sejatinya, maka kita akan mengabdi kepadanya. Kita menyatakan kasih kita dalam tindakan nyata yang hidup sepenuhnya bagi Tuhan dan kepentingannya. Inilah kasih sejati kita kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Maka doa kita cuma satu. Tuhan, tolong mampukan aku, mampukan kami, mampukan kita untuk mengabdi kepadamu. Dan pengabdian kita, siapa yang mencari kerajaannya akan mendapatkan tambahannya. Itu janji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui renungan harian santapan rohani hari ini, kiranya mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kasih sejati harus nyata dalam tindakan hidup. Mari kita terus berjuang setiap hari dengan pertolongan Roh Kudus, memampukan kita untuk berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan, agar dimanapun kita berada dan pergi, kita mau melakukan segala sesuatu, termasuk ketika kita makan dan minum, kita mau lakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Dan biar kiranya kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen pengikut Kristus, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, perkataan dan perbuatan, bahkan dalam pikiran kita mau lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil kita selalu mengucap syukur kepada Dia, Allah dan Bapa kita. Itulah kasih yang sejati sesungguhnya. Amin. Demikian renungan harian santapan rohani kita hari ini. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih karena hari ini melalui program Suara Kebenaran lewat renungan harian santapan rohani, kami setelah diperdengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingat dan mengajarkan kami untuk kami sungguh-sungguh memiliki kasih yang sejati, yang di dalamnya ada tindakan dan perbuatan yang nyata untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kami yang telah menyelamatkan hidup kami. Kasih itu pun harus nampak nyata dalam tindakan dan perbuatan terhadap sesama kami, pada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolong mampukan kami. Kiranya Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kami memberikan kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan, agar firman Tuhan ini teraplikasi dalam kehidupan kami setiap hari, dimanapun kami berada dan pergi. Tuhan bisa melihat bahwa kami memiliki kasih yang sejati itu. Dan biar kiranya lewat kehidupan kami, lewat kasih sejati yang kami miliki yang nyata dalam tindakan dan perbuatan hidup kami, itu dapat memberkati banyak orang yang ada di sekitar kami. Lewat itu ada jiwa-jiwa baru dapat dimenangkan dan diselamatkan untuk mereka datang menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sumber kasih yang sejati itu. Bapa yang baik,
Hari ini juga kami mau menjalani melaksanakan semua aktivitas hidup, kegiatan kerja, perjalanan dan pelayanan kami. Mari Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami, memimpin, menyertai, menjaga, memelihara, melindungi. Dengan kekuatan kuasa kasih Tuhan, bentengi pagari kami terus dengan pasukan malaikat surga-Mu. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, Tuhan yang terus tolong campur tangan, sertai bela dan memberkati di dalamnya. Kami terus menikmati kasih dan kemurahan, rahmat, anugerah dan berkat-berkat Allah yang indah dan luar biasa di sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa dan bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan lupa terus dukung saluran channel YouTube Suara Kebenaran ini dengan cara mensubscribe. Dan jangan lupa untuk like dan juga bagikan, share kepada orang-orang yang kita rindu untuk diberkati dengan berkat kebenaran firman Tuhan. Demikian, selamat kita beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai memberkati kita semua. Shalom. Rancangan semua